Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, sepatutnya lah kita ini ada perbedaan dengan orang-orang yang belum percaya. Karena kita disebut sebagai manusia baru. Saudara, salah satu perbedaan yang mencolok adalah terkait dengan prioritas hidup dari seorang manusia baru. Saudara, apakah itu yang telah mengindikasikan, yang membedakan saudara sebagai orang percaya dengan orang-orang yang belum percaya? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ketika saudara sebagai orang percaya ditanya, apakah yang terutama atau yang sangat diprioritaskan, the first priority di dalam kehidupan saudara? Saudara, ada orang percaya yang menjawab yang terutama, the first priority dalam hidupnya adalah agar keluarganya baik-baik saja. Saudara, saya percaya ini jawaban yang baik dan masuk akal dan perlu dilakukan. Namun ada juga orang Kristen yang menjawab prioritasnya adalah berbuat baik. Saudara, saya percaya ini jawaban yang mulia dan saudara, kita patut melakukannya dalam hidup kita sampai akhir hayat hidup kita. Karena memang Tuhan menghendaki kita tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Namun saudara, apakah itu nilai kehidupan yang sesungguhnya dari seorang percaya? Ataukah hal itu adalah aspek-aspek yang berharga dari sebuah tujuan yang terutama? Yaitu keluarga yang baik-baik, perbuatan baik. Saudara, itu adalah aspek-aspek. Namun apa sebetulnya the first priority daripada orang percaya? Saudara, sebagai orang percaya, Alkitab mengajarkan kepada kita the first priority dari hidup orang percaya adalah Yesus Kristus. Saudara, hal-hal yang lain itu lahir karena Kristus hidup di dalam diri orang percaya. Saudara, mari kita membaca Kolose pasal 1 ayat 18-20. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah bagian sebelumnya membicarakan Kristus yang terutama dari segala ciptaannya, atau Kristuslah yang harus diutamakan dari seluruh ciptaannya, maka sekarang diungkapkan mengapa Kristus itu yang terutama dari gereja, yakni orang percaya, atau Yesus Kristus yang harus diutamakan oleh gereja. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, Yesus Kristus terutama bagi gereja karena Kristus adalah pemimpin dan sumber dari gereja, yaitu orang-orang percaya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga dia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Saudara, firman Tuhan berkata, Yesus Kristus adalah kepala tubuh. Saudara, tubuh itu adalah gereja. Saudara, gereja harus menyatakan Kristus, karena gereja itu adalah tubuh Kristus. Saudara, apa artinya dia adalah kepala tubuh? Saudara, kepala itu berarti dia adalah pemimpin daripada tubuh itu sendiri.
Dia pemimpin kepada hidup yang berkelimpahan. Dia pemimpin kepada hidup yang kekal. Dia pemimpin di dalam menuntun jalan hidup daripada gerejanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara di sini memberitahukan kepada kita mengapa Kristus harus the first priority dalam hidup sebagai orang percaya. Karena Alkitab mengatakan dia yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaannya. Saudara, hari ini kita sudah beriman, tapi dalam segala kelemahan-kelemahan kita. Di situ Alkitab berkata kita harus mengarahkan mata kita kepada Kristus. Atau dengan bahasa lain, biarlah hidup kita dipimpin oleh Kristus. Sehingga saudara, di dalam segala kelemahan kegagalan kita, dia sanggup memimpin kita menuju kepada kesempurnaan itu. Dia adalah sumber daripada hidup berkelimpahan. Dia adalah sumber daripada hidup yang kekal. Dia adalah sumber berkat-berkat dalam hidup kita, terutama berkat rohani. Itulah dialah kepala tubuh. Saudara tidak heran mengapa dia adalah kepala tubuh. Karena dia adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Saudara, dia adalah yang sulung. Saudara, kita harus mengerti mengenai tuaian. Saudara, ketika ada tuaian pertama, saudara-saudara, maka memberitahukan ada tuaian selanjutnya. Saudara, ketika Kristus bangkit dari antara orang mati, dia adalah yang sulung, yang pertama bangkit. Dan memberitahukan kepada kita, di dalam dia ada kebangkitan yang menyusul, yaitu orang-orang percaya, yang pada akhirnya menerima kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Saudara, disitulah Yesus Kristus adalah pemimpin, dan dia adalah sumber bagi orang percaya. Sehingga saudara, orang percaya yang menjadikan Kristus the first priority dalam hidupnya, dia mengalami kelimpahan anugerah dan kebaikan Tuhan. Yang kedua, saudara, Kristus terutama bagi gereja karena Kristus adalah kecukupan orang percaya di dalam rencana keselamatan Allah. Saudara, firman Allah berkata, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Atau saudara, kalau saya terjemahkan secara harafiah, karena seluruh kepenuhan itu berkenan diam di dalam dia. Saudara, apa artinya seluruh kepenuhan berkenan di dalam dia? Saudara, ini dapat berarti bahwa seluruh kepenuhan ini adalah seluruh atribut Allah ada di dalam dia. Bukan diberikan, tetapi memang pada hakikatnya ada di dalam dia. Namun saudara, kalau kita membaca ayat 20 yang terkait dengan karya pendamaian, maka saudara di sini mempunyai pengertian bahwa karena seluruh kepenuhan anugerah atau kasih karunia dan kebenaran itu berkenan diam di dalam dia. Sehingga saudara-saudara, dengan demikian dia melakukan misi perdamaian itu ketika dia
melakukan pekerjaan pendamaian di atas kayu salib dengan mencurahkan darahnya. Saudara, di sini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus itu kecukupan bagi keselamatan orang yang percaya kepada Dia. Tidak perlu ditambah oleh apapun. Karena Alkitab berkata, karena seluruh kepenuhan anugerah dan kebenaran itu berkenan diam di dalam Dia. Saudara, jikalau anugerah yang sepenuhnya, tidak ada cacat, tidak ada kurang, 100% anugerah itu Allah berikan di dalam Kristus. Maka saudara, kita tidak membutuhkan yang lain agar kita boleh diselamatkan. Karena anugerah itu lebih besar daripada seluruh cacat celah, dosa, pelanggaran, dan permusuhan kita kepada Tuhan. Saudara, disitulah saudara-saudara mengapa Kristus harus menjadi the first priority di dalam hidup orang percaya. Karena saudara, anugerah Allah tidak ada di dalam yang lain. Karena anugerah Allah 100% berkenan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada pada yang lain. Ketika saudara mengandalkan yang lain, saudara tidak berjumpa dengan anugerah Allah. Saudara harus 100% menjadikan Kristus yang terutama dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kami menghayati firman-Mu, dan kami mengamini memang Tuhan Yesus, Engkau patut dan layak menjadi the first priority dalam hidup kami. Bahkan kami merasa terhormat mendapat privilege boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.